Lama tak terdengar kabar dan terlihat di layar kaca, penyanyi Sulis justru tengah mendapat musibah yang tak menyenangkan. Sejak menikah kurang lebih selama 3 tahun lamanya dengan Alvin Febrian Karim, Sulis memang mengurangi kegiatannya di dunia hiburan dan memilih untuk mencoba peruntungan ke dunia bisnis. Di awal bulan Maret lalu, Sulis sempat mendapat tawaran menarik dari sahabat dekatnya untuk menjalani bisnis bersama. Sempat lega di awal investasinya berjalan lancar, namun semakin berjalannya waktu dan pengeluaran modal semakin besar, justru Sulis dan suami mengalami kejanggalan, di mana sahabatnya tersebut menghilang. Melihat hal ini ada yang tidak beres, akhirnya Sulis dan suami memutuskan untuk bertindak tegas, salah satunya memilih jalur hukum sebagai jalan penyelesaian. Jadi menurut keterangan Ibu Sulistiwati atau Ibu Sulis, bahwa awalnya terjadinya tindak pidana penipuan dan penggelapan ini, Ibu Sulis ditawarkan kerjasama percetakan oleh tersangka Ahmad Icar Fahmi, yang kemudian investasi mendapat keuntungan mulai dari 10 sampai kemudian 40%. Dan ini sudah pernah menerima secara bertahap. Terakhir ketika investasi sampai dengan 365 juta, realisasi terhadap keuntungan maupun pengembalian aset atau modal tidak terjadi, sehingga kemudian Ibu Sulis merasa dirugikan dan melaporkan kepada pihak kepolisian. Nampaknya tak butuh waktu lama untuk pihak kepolisian menangkap pelaku. Pasalnya setelah mendapat laporan dari Sulis pada 19 Oktober, pihak kepolisian langsung bertindak cepat mengamankan pelaku. Terlebih dalam kasus ini, bukan hanya dirinya dan suami yang menjadi korban, melainkan ada sekitar 18 orang lainnya yang bernasib sama. Sudah diamankan oleh Pelaku sudah kita amankan pada tanggal 19 juga ketika dibuatkan laporan, kita amankan dari Bekasi. Kemudian saat ini pelaku sudah kami tahan. Kalau korban lain sekitar 18 orang. Sebelum memilih jalur hukum, rupanya Sulis mengaku sempat memiliki niatan baik untuk memilih jalur penyelesaian dengan jalan kekeluargaan. Namun sayang, itikat baiknya ini tak disambut hangat oleh pelaku dan mengalami jalan buntu. Meski merasa kecewa dengan sahabatnya yang sudah tega menipu dirinya dan suami, namun penyanyi 26 tahun ini mengaku sudah memaafkan tindakan pelaku, namun proses hukum tetap berjalan. Saya sama suami saya udah mencoba untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, mediasi, tapi ternyata saya nggak dapat solusi, jalan buntu. Ya kalau keselnya ya pasti kesel, cuma balik lagi karena temen. Kemarin juga saya sempat juga ketemu dengan pelakunya, saya bilang saya maafin kamu, tapi kamu tolong tanggung jawab sama apa yang udah kamu lakukan, intinya gitu aja. Saya nggak minta lebih-lebih, enggak, ngurang-ngurangin juga enggak, jadi ya kamu kembalikan aja hak saya yang sudah kamu bawa. Saya nggak akan minta lebih, saya nggak akan minta kurang. Dari kasus penipuan kemarin, rupanya banyak pelajaran yang didapat oleh Sulis dan suami. Keduanya kini sudah mulai berhati-hati dan lebih waspada kepada orang lain untuk melakukan bisnis. Bahkan dari kasus ini ada yang tidak beres, akhirnya Sulis dan suami memutuskan untuk bertindak tegas, salah satunya memilih jalur hukum sebagai jalan penyelesaian. Jadi menurut keterangan Ibu Sulistiwati atau Ibu Sulis, bahwa awalnya terjadinya tindak pidana penipuan dan penggelapan ini, Ibu Sulis ditawarkan kerjasama percetakan oleh tersangka Ahmad Icar Fahmi, yang kemudian investasi mendapat keuntungan mulai dari 10 sampai kemudian 40%. Dan ini sudah pernah menerima secara bertahap. Terakhir ketika investasi sampai dengan 365 juta, realisasi terhadap keuntungan maupun pengembalian aset atau modal tidak terjadi, sehingga kemudian Ibu Sulis merasa dirugikan dan melaporkan kepada pihak kepolisian. Nampaknya tak butuh waktu lama untuk pihak kepolisian menangkap pelaku.
Pasalnya setelah mendapat laporan dari Sulis pada 19 Oktober, pihak kepolisian langsung bertindak cepat mengamankan pelaku. Terlebih dalam kasus ini, bukan hanya dirinya dan suami yang menjadi korban, melainkan ada sekitar 18 orang lainnya yang bernasib sama. Sudah diamankan oleh Pelaku sudah kita amankan pada tanggal 19 juga ketika dibuatkan laporan, kita amankan dari Bekasi. Kemudian saat ini pelaku sudah kami tahan. Kalau korban lain sekitar 18 orang. Sebelum memilih jalur hukum, rupanya Sulis mengaku sempat memiliki niatan baik untuk memilih jalur penyelesaian dengan jalan kekeluargaan. Namun sayang, itikat baiknya ini tak disambut hangat oleh pelaku dan mengalami jalan buntu. Meski merasa kecewa dengan sahabatnya yang sudah tega menipu dirinya dan suami, namun penyanyi 26 tahun ini mengaku sudah memaafkan tindakan pelaku, namun proses hukum tetap berjalan. Sebelumnya saya sama suami saya udah mencoba untuk menyelesaikan secara kekeluargaan mediasi, tapi ternyata saya nggak dapat solusi, jalan buntu ya. Kalau keselnya ya pasti kesel, cuma balik lagi karena temen. Kemarin juga saya sempat juga ketemu dengan pelakunya, saya bilang saya maafin kamu, tapi kamu tolong tanggung jawab sama apa yang udah kamu lakukan. Intinya gitu aja, saya nggak minta lebih-lebih, enggak, ngurang-ngurangin juga enggak. Jadi ya kamu kembalikan aja hak saya yang sudah kamu bawa. Saya nggak akan minta lebih, saya nggak akan minta kurang. Dari kasus penipuan kemarin, rupanya banyak pelajaran yang didapat oleh Sulis dan suami. Keduanya kini sudah mulai berhati-hati dan lebih waspada kepada orang lain untuk melakukan bisnis. Bahkan dari kasus ini, Alvin mengaku bila hubungan rumah tangganya dengan Sulis justru semakin harmonis. Memang itu kan ujian, semua orang kan dapat ujian kan. Jadi ini pembelajaran aja. Mudah-mudahan lain kali nggak ada kejadian seperti ini lagi. Lebih hati-hati aja. Kita boleh percaya sama orang, tapi juga harus dilihat seperti apa gitu. Kalau kecewa saya sih enggak ya, karena memang ini salah kita berdua. Bukan saya begitu Sulis ngenalin ke saya, terus saya nyalain, enggak, sama sekali enggak. Jadi memang udah ditanggung lah berdua, nggak ada sampai jadi masalah besar, ribut rumah tangga, alhamdulillah nggak ada.